Karena ada patah bilang kan, usaha tidak akan Mengkhianati mengkhianati hasil. Memang benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast cerita kita, podcastnya karyawan Smart Life Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini spesial kayaknya. Kita undang langsung 2 orang lagi, yaitu Ferry Rukman sama Andri. Mantap. Tepuk tangan dong. Ah, parah. Kok Ferry Rukman sih? Bukan tepuk tangan, Ferry Rukman. Ferry. Hey. P. Nah, Panggilnya P. Ferry aja. Karena lebih enak Ferry. P. Lebih santai. Lebih santai. Abang ya? Nah, Enggak abang. enggak jangan apa. Nah, ya biasanya sama berdua orang yang gua elu gitu. Biar enak gitu kan, biar akrab banget. Nah, gue mau pengen tahu aja sih gitu kan. Udah kesini kan cerita podcast ini dibuat uh, agar apa ya, teman-teman di luaran sana juga tahu nih siapa Smart Lab yang di dalamnya. Teman-temannya mungkin kan cerita-cerita pengalamannya bisa diambil gitu. Nah, kita sharing hal-hal itu. Nah, gue Kandri dulu deh. Lu dulu kan pernah cerita pernah kerja di PLN gitu kan. Nah, itu gimana tuh sebelum masuk ke sini ceritanya tuh? Pertama-tama perkenalkan dulu ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Fahmi, ya, kebetulan host kita. Saya Andrian Hermansyah, nama lengkapnya. Saya dulu dipanggilnya lucu memang. Dulu itu saya dipanggilnya Jablay. Ya, lucu kan, Mer? Ya. Belum ada yang tahu nih. Belum ada yang tahu. Dulu itu gue dipanggilnya Jablay. Cuma ya mungkin nggak tahu juga mereka manggil seperti itu. Kalau sekarang ya sudah mulai dipanggil nama yang normal lah, Andri. Gak, biasanya dipanggil Andri. Ya mungkin kalau dengan teman-teman di Smart Life ini udah biasa lah panggil gua lu. Ya udah bercanda-bercanda lah. Jadi sebelum masuk ke sini memang kalau diceritain ya sama mungkin seperti anak-anak muda ya. Anak-anak muda zaman-zaman sekarang lah. Yang senengnya nongkrong, nah, hura-hura, ya wajar ya, lumrah gitu. Nah, setelah masuk ke sini memang kita itu mulai terbuka pikiran-pikiran positif, kita sering sharing, kita ngobrol-ngobrol dengan orang-orang positif, ya alhamdulillah lebih baik lah kehidupan. Jadi awal-awal ke sini itu sebenarnya terpaksa. Karena awal menikah mungkin ada 2-3 bulan lah menikah baru masuk ke sini karena dituntut kebutuhan ekonomi. Nah, kebutuhan ekonomi masuk ke sini atas rekomendasi saudara, temu dengan ownernya di sini yaitu Mbak Vika, ngobrol-ngobrol. Dulu saya nawarin ke sini itu apa ya, bukan ini, malah nuntutnya saya pengennya nggak digaji. Dulu itu bilang nggak usah digaji deh Pak, saya pengen belajar. Cuma memang Mbak Vika bilang di sini digajinya 1,5 juta per bulan. Ya cukuplah buat ngerokok. Nah mulai dari situ, oke masuk hari Senin dulu kalau nggak salah, hari Senin datang ke sini. Selasa itu sudah mulai kerja. Dulu saya bareng sama Fajri. Cuma dia udah resign. Jadi dulu bareng sama dia dan satu lagi mungkin saudara saya, berdua saya masuk. Awal-awal kerja di sini ya bingung karena beda dengan perusahaan lain. Kita datang tidak ditanya masalah ijazah, tidak ditanya pengalaman, tidak ditanya keahlian atau lain-lain. Jadi kita datang itu cuma ditanya mau sukses atau enggak. Jadi seperti itu. Jadi enaknya perusahaan di sini itu lebih ke arah membuat kita lebih sukses lah, untuk ke arah kita menjadi sukses. Yang penting ada mau ya Mas. Iya betul. Jadi yang penting kita mau dan mau berusaha lah istilahnya. Jadi awal-awal kerja pegang komputer bingung mau ngapain. Dulu suruh di bagian divisi travel dulu. Ya, divisi travel. Divisi travel itu cuma ada 1 orang dulu. Namanya si Komarudin. Ya, itu adalah sesepuh travel sebenarnya. Ya, mungkin itu udah 2 tahun yang lalu. Jadi dulu masuk ke travel, saya itu orangnya tidak suka traveling, tidak suka jalan-jalan. Disuruh masuk ke travel. Disuruh menjual produk travel. Ya pemikiran saya dulu ngapain orang pakai travel,
Iya. bisa jalan-jalan sendiri toh, punya kendaraan, handphone sekarang sudah pakai GPS, tinggal kita tulis mau kemana sudah diarahin, jadi kita sudah tahu lokasi-lokasinya. Jadi seperti itu, dulu berpikir seperti itu. Jadi kerjaan-kerjaan itu setiap harinya hanya ngopi, bikin kopi. Dulu di dapur itu hampir makanan ringan sama kopi itu habis sama kita berdua. Ya itu pengalaman yang lucu banget juga sih, lumayan lah. Jadi ngopi tiap hari, ngopi sampai kesini kesininya mulai berpikir, karena mulai terbuka pikiran itu karena ada revolusi mental. Ya, saya ngikutin satu kali mulai berpikir, oh gue nggak bisa gini terus nih, gue harus istilahnya berubah lah, nggak bisa dengan pola-pola gue dulu yang lama-lama lah, nggak bisa. Jadi dari sana gue mulai belajar, mulai nanya-nanya travel itu apa, bikin produk itu seperti apa dan lain-lain, sampai akhirnya mulai ada sedikit pengetahuan yang dicoba dipraktekkan di lapangan. Oh ternyata orang itu membutuhkan loh agent travel. Jadi mereka itu nggak serta-merta berangkat sendiri, enggak. Mereka itu membutuhkan agent juga, membutuhkan jasa wisata ya, pelayanan. Mereka itu membutuhkan seperti itu. Karena kenapa? Ya karena mayoritas orang Indonesia itu tidak mau ribet. Pengennya instan lah. Jadi dia pengen jalan-jalan itu, ya udah nih, gue punya uang segini, gue pengen jalan-jalan. Pokoknya gue pengen senang lah istilahnya. Jadi seperti itu. Nah mulai kita belajar, mulai memasarkan, dan akhirnya dapat konsumen. Ya seperti itulah singkatnya. Ya mungkin nanti saya lanjut lagi, takutnya kepanjangan nih. Nanti acaranya habis sama saya ceritanya. Ya mungkin saya potong dulu sampai sana ceritanya, biar agak inilah, kita rolling dengan Bung Ferry. Bung Ferry Iya, itu kalau tadi kan si Andri terpaksa nih ya kan, Terpaksa, karena dengan terpaksa. kebutuhan ekonomi yang baru Nah. nikah terus masuk ke sini gitu. Dan anehnya tuh si Andri ini masuk ke sini nggak minta gaji, kan aneh banget tuh ya. Aneh. Iya, Bukan aneh lagi tuh, di luar dari skala ya manusia. nggak tahu lah Ya. itu mah ya gitu kan, tapi alhamdulillah masih bisa hidup sampai sekarang gitu kan di sini. Nah kalau lu sendiri tuh, Kalau gue sendiri ya, oke, perkenalkan dulu. Gue Ferry, biasa dipanggil sih Ferry. Kalau di sini ya, di Cipta Cerdas Mandiri Smart Life. Perjalanan hidup gue, dulu gue sempat sih satu perusahaan sama ownernya Smart Life nih. Kebetulan si Bapika itu gue satu perusahaan, dan memang gue tahu persis ownernya tuh kayak gimana kalau dulu, karena kita memang satu perusahaan tapi beda bagian. Gue bagian dulu kan di PT Amara Footwear, jadi dia pabrik sepatu, gue bagian produksi. Nah untuk Bapika sendiri tuh yang ownernya ini tuh dia bagian PC, jadi khusus untuk cek barang, keluar masuk barang kayak gitu kan. Nah, gue bagian produksi itu. Kebetulan kita juga dipertemukan untuk pertama kali itu dikarenakan ada serikat buruh tuh di perusahaan itu tuh. Nah kita ngegabung. Kebetulan saya dulu pas masuk jadi anggota sih, karena ada polemik di serikat buruh tersebut tuh, ada pengangkatan struktural baru. di serikat buruh tuh. Kalau si Bapika yang owner itu udah dari pertama dia menjabat sebagai sekretaris. Nah ada tuh, karena gua anggota, gua direkrut tuh jadi kepengurusan, masuk ke sekretariat pengurus di serikat buruh. Dan kebetulan dapat voting ya lumayan agak banyak sih. Waktu itu kan di voting, gua masuk tuh jadi wakil ketua. Waktu itu tuh ya memang kita bergelut bareng tuh di kepengurusan kan, jadi gua tahu seluk beluknya. Sampai pernah tuh di serikat buruh itu tuh, kalau kita pulang malam kan kita beda rumah tuh, Bapika tuh anterin gue dong ke rumah. Itu balik jam 1:30 malam, jam 2, jam 1, gue nganterin, udah nganterin gue balik lagi. Jadi gue memang bolak-balik kayak gitu. Nah seiring berjalannya waktu, perusahaan itu close atau tutup.
semua PHK full. Nah dari situ kita lost contact, Bapika keluar, gua keluar kan. Nah terus gua masuk ke security tuh waktu itu tuh, karena memang kalau kerjaan buat cowok tuh rada susah kan. Waktu itu tuh di tahun 2000 berapa ya, 2014 lah, itu susah banget. Gua masuk security, lama tuh nggak kontekan, nggak apa. Di tahun 2019 awal, pertengahan lah, bukan awal, pertengahan, itu ada yang namanya tuh reuni yang PT gue yang tutup itu. Ada reuni, gue masih di security itu waktu itu, ada reuni dan memang pada datang tuh semua yang pokoknya yang strength yang agak-agak gila lah kalau dibilang ya. Nah gue datang tuh, setelah gue jaga security gue datang ngobrol, gue nggak tahu ternyata Mbak Pika set datang di bawa mobil. Kan keren kan, anjir kata gue, lintingan gue yang keluar dari PT Amara udah kayak gini nih kata gue gitu kan. Nah gue tanya kan ke dia sambil iseng-iseng, bro kata gue teh, udah mantep nih Karang kata gue gitu kan. Terus kata dia, oh iya gue buka PT katanya. Perusahaan apaan tuh? Di properti kata dia gitu kan. Oh memang dulu pernah sempat gue ditawarin juga sebelum adanya PT Cipta Cerdas Mandiri ya, bareng sama dia, sama Mbak Pika tersebut ya. Itu masih di perumahan Green Resident kalau nggak salah, perumahan itu ya, Green Resident. Gue ditawarin, tapi dikarenakan gue orangnya pemalas, jadi gue malas kalau kena panas tuh kan, tahu sendiri kalau marketing kan ya jalan di luar di lapangan. Itu gue belum ngeh kalau misalkan income yang datangnya tuh wah juga gitu kalau kita penjualan banyak ya. Itu waktu itu belum ngeh. Ngobrol singkat cerita, ngobrol di waktu reunian tersebut tuh ya memang dari properti itu bisa meledaknya cerita, wih tertarik juga tuh. Memang ada tertarik, cuman ya tahu sendiri lah kalau namanya manusia apa ya, kalau dibilang jaim mau ikut dong jaim ya, ngobrol cuman memang ada lah gue ngobrol sama dia tuh, mantap juga ya kalau gue di sana gitu, tapi gue nggak minta. Nah kebetulan Mbak Pika juga, udah aja lu gabung, lu kan kebetulan suka jalan-jalan naik gunung kata dia kan gitu kan. Nah gue memang suka naik gunung kayak gitu kan, ngecamp. Iya kata gue tuh gitu kan, udah aja lu kalau mau gabung aja, kan kebetulan mau lagi buka travel nih kata dia gitu. Jadi masih baru, mumpung masih baru lu bisa ngejar tuh dari awal gitu, pembelajaran dari awal atau apa dari awal semuanya gitu, dari nol. Nah gue lumayan agak tertarik sih, oh boleh deh. Itu gue nggak mikir panjang, mikir lama, karena apa, langsung masuk tuh, langsung ikut. Gue pikiran gue langsung panjang ke depan itu. Memang kalau dibilang income, gue nggak sama income apanya ya. Cuman kalau dibilang prospekan, ya ini prospekan mantep nih buat jangka panjang ya. Itu kata gue. Why not? Karena di security kalau dibilang itu zona aman banget. Dan gue nggak suka kalau hidup di zona aman. Pengennya ada tantangan gimana gitu kan. Dia nawarin, gue nggak panjang lebar, nggak gimana, nggak langsung. Oh ya siap. Gue antar pindah, dan gue nggak mikir panjang. 1 minggu dari obrolan tersebut gue langsung ngajuin resign dari security itu, ngajuin resign ya, langsung resign, keluar, langsung gue masuk. Nah ketika masuk gue kan nanya, kata gue tuh, kalau ntar masuk gue bawa lamaran nggak gitu kan. Enggak, lu datang aja, bawa aja KTP. Nah, kan gue gini ya, pemikiran gue lah, kok KTP doang? Ini perusahaan atau apa sih? Gitu, pertama kali ya. Pas masuk, ternyata memang bener, udah tatanan rapi, pokoknya perusahaan lah kayak gimana. Kok kata gue, ini perusahaan kok cuman KTP doang gue bawanya, gitu kan. Kan di luar nalar yang perusahaan seperti biasanya. Luar, ketika masuk ya udah gue ikutin aja dulu, masuk, ngobrol. Ya udah nanti lu travel nih. Kebetulan di travel itu juga ada teman gue yang sekerjaan sama gue juga, namanya Yogi. Nah itu satu kerjaan tuh di perusahaan PT Amara Footwear juga sama, cuman dia beda divisi.
dia produksi juga, cuman dia bagian aksesoris kalau nggak salah waktu itu tuh. Nah kebetulan pas ngobrol, temen gue juga nih kata gue tuh, wah kebetulan dia juga bagian travel. Nah, udah dari situ pertama kali gue masih inget nih, gue disuruh bikin produk, tapi gue nggak diajarin caranya. Sama siapa? Sama ya tahu sendiri lah yang di travel siapa. Gue disuruh bikin produk nih, dikasih selembar tulisannya ada di situ tuh tema, mapping, terus itinerary, RAB, udah tulisan itu doang. Nah gue kagak tahu yang namanya ini tema maksudnya tema apaan gitu kan. Kalau di breakdown lagi kan banyak banget itu. Itu pertama kali gue masih nggak nanyain si Yogi kan ke temen, karena temen dekat kan. Yo, ini produk gimana? Gue juga masih di sini kayak gitu kan. Nah kata gue teh, dan gue ingat kan memang Mbak Pika waktu pertama kali ngajak ya memang itu travel baru mau berdiri gitu. Jadi memang semua dari awal. Nah dari situ ya gue kalau dibilang gue maksain, ngusahain, otak gue ngepres buat gimana caranya bikin produk, itu sampai ditenggatin waktu itu tuh gue baru masuk 1 minggu, nanti tenggat waktu dalam 1 minggu tuh harus bikin 3 produk. Sedangkan kan gue masih awam, baru-baru ya, cuma dikasih selebaran, ini buat patokan. Dia ngomong kayak gini, ini buat patokannya, dia kasih selebar doang. Nah kata gue tuh banyak kok contohnya. Memang waktu itu gue masih kalau dibilang copy paste ya, karena memang masih pembelajaran. Sininya di apa ya, dibikin tuh satu produk itu harus kelar, karena waktu itu pas pertama kali satu produk gue kelar 1 minggu, 1 minggu. Bayangin kan, karena jujur aja kalau dibilang gue kan udah rada tua ya, udah rada berumur. Jadi apa kecepatan Pentium otak gue tuh nggak terlalu cepat. Sebenarnya enggak lah ya sebenarnya. Mungkin itu perasaan gue ya. Itu tuh memang 1 minggu tuh satu produk 1 minggu. Gue pengen bikin lagi produk, tapi nyobain beberapa hari gitu, harus udah kelar. Abis-abisan itu sampai nyobain bikin paket. Gua gimana caranya biar dapat target itu sampai pulang malam buat satu produk itu gitu. Pengen ada deadline tuh 3 hari harus kelar, sampai malam ngerjain. Udah dapat produknya lagi, gua bikin lagi tapi dalam 1 hari berapa jam harus bisa ngepres lagi otak. Pokoknya yang namanya bener-bener ya, kalau di sini tuh dikasih ilmu, memang bener-bener ilmu. Nah sampai sekarang kalau ada apapun ya alhamdulillah ya, gue bukan pengen nyombongin diri, tapi alhamdulillah suka diberi kepercayaan sama rekan-rekan semua tuh, bikinin paket ini ya. Jadi memang lumayan rada cepat gitu. Jadi kalau sampai sekarang walaupun udah berumur alhamdulillah gue masih kepake sama Bang Andri. Ini koordinator gue. Umur berapa, Per? Baru ya, bukannya sisa ya, baru 20 berapa ya, 20 tahun berapa, kelahiran tahun berapa? Mau 40 sekarang, Juni sekarang. Sama kayak bokap lu sih. Gua kayaknya enggak sama bokap lu. Juni tahun 2022 itu gue pas umur 40 tahun. Tapi nggak kelihatan kan umur 40 tahun. Alhamdulillah, karena sering ceria, memang harus ceria dalam hidup ya. Terpaksa nggak tuh ceria? Enggak. Meskipun terpaksa kita harus memaksakan untuk ceria. Karena ya itu Kalau Bang Andri sendiri umur berapa, Bang? Kalau gua ya masih umur 20-an lah. 29 kali. 28 lah, 28. Tapi bukan sisa ya. Bisa begitu. Emang kelahiran tahun berapa? Lahiran tahun 92. Berarti sama dia itu beda 10 tahun. Nih, beda 10 tahun. Dia udah lari-lariin baru lahir, Bang. Tapi jujur nih, mantep nih kalau soal hitung-hitungan. Nih jagonya kalkulator. Hitung-hitungannya alhamdulillah. Hitung-hitungannya mantap. Perhitungan bukan perhitungan. Bukan. Hitung-hitungan. Kalau beda konteksnya nanti. Jadi lu gara-gara ke PHK itu, gara-gara ke PHK gue jauh sama Mbak Pika tuh jauh asli, nggak ada kontak sama sekali. Karena ketemu kontak itu ketika pertemuan itu, jadi si reuni
reuni yang ngadain tuh anak-anak teman-teman gue yang gila-gila semua yang di Amara ya. Nah, adain reuni itu. Ah, gue udah lama nih gak gila-gilaan sama teman-teman Amara ya. Gue datang. Nggak taunya Mbak Pika juga datang. Nah, terus ngobrol-ngobrol. Wih, mantep nih bawa mobil kata gue teh. Udah sukses nih kayak Tapi gitu. kan yang bisa diambil adalah gini bang, ketika lu sama nih, ya mungkin pada saat itu sama ya kedudukannya di pabrik yang sama kerja gitu. Nah setelah keluar dari PHK kan berbeda nih, ya Berbeda. mungkin Bu Pika bawa mobil dan masih motor ya kan, itu kan berbeda tuh di situ. Nah itu kan lu sendiri tadi yang ngejawabnya karena lu males. Nah, gua males. Karena memang bener ya, gua ngambil tarik dari 2013 pas PHK sampai gua ketemu si reuni tersebut ya, gue tarik. Itu kan gue ngejalaninnya security semua. Ya tahu sendiri lah kerjaan security itu kayak gimana ya. Ngopi. Ngopi, duduk, ngejaga. Yang penting kita bisa melek full 12 jam. Bener kan? Gue kerjaan itu setiap hari loh dari 2014 ya, 2014 sampai 2019 itu kerjaan gue kayak gitu. Nah, sedangkan kan di posisi yang lain tuh Mbak Pika ya, ketika keluar dia jatuh bangun tuh benar-benar jatuh bangun karena dari yang gua tahu dari usaha kan dia nyoba untuk usaha jangkrik, terus usaha yang properti, pernah dulu dijatuhin juga perusahaan online, jadi usaha online gitu kan. Dia udah di istilah itu dikikis dan diasah ya setiap hari, sedangkan kan gua diasahnya cuma duduk ngopi ngerokok. Beda diasah sini. Nah makanya ketika pas ketemu ya hasilnya juga beda. Berarti itu nasib atau takdir jatuhnya? Jatuhnya tuh kalau itu tuh Kan kalau nasib kan yang kalau gue yang tahu ya itu kan yang ke depan yang mungkin kita yang memutuskan, kita yang berubah. Kalau takdir kan yang ya 10 menit yang lalu gitu yang udah terjadi. Nah menurut lu itu pada saat itu ya? Pada saat itu mungkin gua beranggapannya nasib kali ya. Nasib karena dia yang ngusahain untuk berubah. Nah nasib gua juga ketika gua malas ya hasilnya ya security tadi yang selama dari 2014 sampai 2019 5 tahun bro, gue cuman duduk ngopi ngerokok duduk. Memang kebutuhan gue kalau dibilang banyak utang enggak, tercukupi cuman hanya sekedar tercukupi. Nah jadi nggak ada greget yang gue bilang, gue hidup di zona aman tuh, saking amannya tuh gue standby terus aja di aman itu gitu, jadi nggak ada pengen greget lari atau gimana gitu. Nah itu mungkin itu yang gue tarik. Oh ketika karena ada patah bilang kan, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Memang benar, ketika kita usahanya maksimal terus usahanya benar-benar sampai kalau dibilang titik darah penghabisan ya hasilnya juga semaksimal mungkin pasti datang. Ya karena kan di PT Cipta Cerdas Mandiri ini kayaknya dipenuhi sama orang-orang yang sakit. Nah, istilahnya ya orang-orang sebelumnya yang ya terpuruk gitu.